Sopel 99 merupakan UMKM yang bergerak di bidang soto. Sopel 99 berlokasi di Jalan Letnya Tukiat nomor 99, depan SMA Negeri 1 Kota Mungkin. Sopel 99 memiliki dua lokasi berbeda di belakang. Sopel 99 berdiri pada bulan Oktober 2014. Kenapa dinamakan soto pelajar? Karena soto ini berlokasi di dekat sekolah-sekolah. Ya. Sopel 99 diambil dari singkatan soto pelajar dan 99 diambil dari nama Asmaul Husna. Soto pelajar memiliki banyak varian. Pada pertemuan kedua, Bapak Yakubo P. Sijabat SEMSD telah membahas tentang kontrak kuliah dan menjelaskan tentang penugasan project based learning. Mengenai penugasan project based learning dengan sebuah topik akuntansi biaya sebagai sebuah solusi. Kita mengetahui lebih mendalam apakah akuntansi biaya dapat dijadikan sebuah solusi pada UMKM. Pada pertemuan ketiga tanggal 21 Februari 2023, jika terselesaikannya laporan ini dengan baik dan tertutup, maka Bapak Yakubo P. Sijabat SEMSD mengirimkan kerangka dalam bentuk via WhatsApp sebagai acuan kami dalam mengerjakan project based learning ini dari awal mendesain hingga kami mendapatkan pengalaman dan pembelajaran tentang UMKM. Kelompok kami menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, pencarian informasi, persiapan kegiatan, konsultasi, dan meringkas semua kegiatan ke dalam flowchart. Kemudian pada bab 2.1 membahas tentang perencanaan pengorganisasian dan pembagian tugas. Kelompok kami merencanakan dan membagi tugas proyek sebagai berikut. Kelompok 3 terdiri dari yang diketuai oleh Muhammad Kitab, dan wakil ketua ada Raka Bisaniswara, dan sekretaris ada Yunita Sekianingsih, dan Humas ada Yuni Abido, Amlisa Ketika Dewi, Rizky Laili, dan juga Viva Lutfiati. Kemudian yang terakhir ada seksi dokumentasi, yaitu Adi Purnomo dan juga Desa Lintang Ardian. Yang kedua ada pembagian tugas. Kelompok kami berencana membagi tugas proyek kepada setiap anggota. Yang pertama, Viva Lutfiati bertugas mengonfirmasi UMKM Keripik Pisang Dirasa. Perencanaan pembuatan pertanyaan, perencanaan wawancara, membuat notulensi, dan juga menyusun laporan. Yang kedua ada Desa Lintang Ardian yang bertugas observasi UMKM Basreng, perencanaan pembuatan pertanyaan, perencanaan wawancara, membuat notulensi, dan juga menyusun laporan. Yang ketiga ada Melisa Ketika Dewi yang bertugas observasi UMKM Esteh dan Boba Bahagia. Dan perencanaan pembuatan pertanyaan, perencanaan wawancara, membuat notulensi, dan juga menyusun laporan. Yang keempat ada Rizky Laili Fatmasari yang bertugas mengonfirmasi UMKM Sopel 99, perencanaan pembuatan pertanyaan, perencanaan wawancara, membuat notulensi, dan juga menyusun laporan. Yang kelima ada Muhammad Khairul Kitam yang bertugas mengobservasi UMKM Sopel 99, perencanaan pembuatan pertanyaan, perencanaan wawancara, membuat notulensi, dan juga menyusun laporan. Dan keenam ada Adi Purnomo yang bertugas mengobservasi UMKM Keripik Pisang Dirasa, perencanaan pembuatan pertanyaan, perencanaan wawancara, membuat notulensi, dan juga menyusun laporan. Yang ketujuh ada Yunia Afido yang bertugas mengobservasi UMKM Basreng, perencanaan pembuatan pertanyaan, perencanaan wawancara, membuat notulensi, dan juga menyusun laporan. Yang kedelapan ada Yunita Sekianingsih yang bertugas mengobservasi UMKM Sopel 99, perencanaan pembuatan pertanyaan,
perencanaan wawancara, buat notulensi dan susun laporan. Dan terakhir ada Raka Habis dari Suara yang bertugas mengobservasi UMKM, titik kisah dirasa, perencanaan pembuatan pertanyaan, perencanaan wawancara, membuat notulensi, dan yang terakhir menyusun laporan. Pada sebab 2.2 yaitu perencanaan pencarian informasi. Kelompok kami membagi setiap anggota untuk mencari UMKM dan mendapatkan 4 UMKM yang akan diobservasi. Beberapa UMKM yang dapat diobservasi yaitu yang pertama Estes dan Boba Bahagia, kemudian yang kedua Basreng, ketiga Sopel 99, dan yang keempat Keripik Pisang Mirasa. Tanggal 14 Februari 2023, anggota kelompok kami, Amelisa Kartika Dewi, merencanakan menyusun daftar pertanyaan untuk observasi, wawancara, dan membuat notulensi terkait UMKM Estes dan Boba Bahagia sebagai pilihan alternatif objek penelitian kelompok kami. Kedua, tanggal 14 Februari 2023, anggota kelompok kami, Nia Hamido dan Desa Lensangan Ardian, merencanakan menyusun daftar pertanyaan, observasi, wawancara, dan membuat notulensi Basreng sebagai pilihan alternatif objek penelitian kelompok kami. Yang ketiga, tanggal 14 Februari 2023, anggota kelompok kami, Yudita Setianise, Muhammad Wirul Pitang, dan juga Rizky Laili Fatmasari, merencanakan menyusun daftar pertanyaan observasi, wawancara, dan membuat notulensi UMKM Sopel 99 sebagai pilihan alternatif objek penelitian kelompok kami. Kira tanggal 14 Februari 2023, anggota kelompok kami, Afifah Lutfiati, Adi Purnomo, dan juga Raka Habis dari Suara, merencanakan menyusun daftar pertanyaan observasi, wawancara, dan membuat notulensi Keripik Pisang Mirasa sebagai pilihan objek penelitian kelompok kami. Perencanaan notulensi ini untuk dijadikan tolak ukur untuk pengambilan keputusan yang akan dijadikan sebuah laporan. Perencanaan persiapan kegiatan pada tanggal 14 Februari 2023 mengenai penugasan Project Based Learning dengan topik akuntansi biaya sebagai sebuah solusi guna mengetahui lebih mendalam apakah dalam realitanya akuntansi biaya dapat dijadikan sebuah solusi dalam UMKM. Kemudian, kelompok kami merencanakan memilih beberapa usaha UMKM. UMKM yang kelompok kami rencanakan sebelumnya diantaranya ada Estes dan Boba Bahagia, Basreng, Sopel 99, dan Keripik Pisang Mirasa sebagai alternatif objek penelitian kelompok kami. Pada tanggal 21 Februari 2023, kami berencana membuat daftar pertanyaan mendasar untuk diajukan kepada UMKM yang akan dituju. Kami berencana untuk menugaskan perwakilan dari kelompok kami mengunjungi UMKM yang akan kami pilih dari beberapa alternatif yang tersedia untuk melakukan survei lokasi dan mewawancarai owner UMKM tersebut. Kami satu kelompok berencana melakukan penelitian UMKM yang akan diteliti dan mencari informasi mengenai UMKM tersebut. Jika sudah melakukan wawancara dan penelitian terhadap UMKM, kami berencana membuat notulensi terkait informasi yang kami dapatkan dari UMKM tersebut. Kami merencanakan notulensi ini untuk dijadikan tolak ukur untuk pengambilan keputusan yang akan dijadikan sebuah laporan. Perencanaan konsultasi dosen. Pada tanggal 14 Maret 2023, kelompok kami berencana untuk melakukan konsultasi pada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya Bapak Yakobo P. Sijabat, SEMSP, untuk mendapat arahan serta bimbingan demi kelancaran
Kelompok kami merencanakan penyusunan jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama agar proyek ini dapat berjalan dengan baik dan terarah. Pada tanggal 14 Februari 2023, kami merencanakan pengerjaan kegiatan proyek learning dan pembagian tugas seperti penentuan UMKM, mengamati organisasi dan akuntansi UMKM, dua pembagian tugas yang ditanggung-jawabi oleh Yunitas Dianisi dan Muhammad Hairul Hitam. Pada tanggal 17 Februari 2023, kami melakukan pembahasan terkait kegiatan yang akan dilakukan, seperti pembuatan pertanyaan, menyusun pertanyaan, melakukan wawancara dan observasi UMKM yang ditanggung-jawabi oleh Rizky Larissa Masari dan Amelisa Kartika Dewi. Pada tanggal 18 Februari 2023, kami memahami konsep biaya yang diterapkan dalam akuntansi biaya yang ditanggung-jawabi oleh Yunita Setianingsih, Amelisa Kartika Dewi, Yunia Hadiroh, dan Rizky Larissa Masari. Pada tanggal 21 Februari 2023, kami memahami dan menganalisis perilaku biaya yang diterapkan dalam UMKM yang ditanggung-jawabi oleh Yunia Hadiroh dan Raka Hafiz Daniswara. Pada tanggal 24 Februari 2023, kami memahami dan menganalisis penentuan biaya seperti proses atau pesanan pada UMKM yang ditanggung-jawabi oleh Alifah Rustiati dan Andi Purnomo. Pada tanggal 25 Februari 2023, kami memahami dan menganalisis penentuan full cost atau variable cost yang ditanggung-jawabi oleh Tessa Lintang Adian dan Muhammad Hairul Hitam. Bab 4. Monitoring pembuatan laporan. Kami melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, dan mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek. Kemudian kelompok kami membuat logbook mengenai kegiatan yang telah kami lakukan. Pada sebab 4.1 ada monitoring pengorganisasian dan pembagian tugas. A. Pengorganisasian. Kelompok kami membagi tugas proyek sebagai berikut. Ketua kelompok yang diketuai oleh Muhammad Hairul Hitam yang bertugas untuk mengorganisasikan seluruh kegiatan kelompok, memimpin diskusi kelompok, dan mengambil keputusan dalam kelompok berdasarkan diskusi. Lalu ada wakil ketua yaitu Raka Hafiz Daniswara yang bertugas untuk membantu ketua dalam menyelenggarakan kegiatan kelompok, membantu ketua dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan kelompok, dan membantu mengadakan diskusi antara ketua dengan seluruh anggota kelompok. Yang ketiga ada Yunita Setianingsih sebagai sekretaris yang bertugas untuk membuat notulen pada setiap kegiatan maupun diskusi kelompok, menyiapkan bahan yang akan didiskusikan, dan menyampaikan hasil akhir diskusi pada akhir diskusi. Lalu ada humas yang berisikan Yunia Hadiroh, Amelisa Kartika Dewi, Rizky Larissa Masari, dan Afifah Lutfiati yang bertugas untuk menjalin komunikasi antara narasumber dengan kelompok, lalu menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang diberikan narasumber, dan merencanakan pertemuan atau wawancara antara kelompok dengan narasumber. Lalu ada sesi dokumentasi yang beranggotakan Andi Purnomo dengan Tessa Lintang Adian yang bertugas melaksanakan dokumentasi pada setiap kegiatan kelompok, tetapi Tessa Lintang Adian tidak melakukan tugas dengan baik. Lalu B. Pembagian tugas. Pada tanggal 14 Februari 2023, Afifah Lutfiati melakukan observasi UMKM kritik Pisang Mirasa, membuat pertanyaan, mewawancarai, dan membuat notulensi, menyusun laporan. Aktualisasi ini diwujudkan dengan melakukan observasi UMKM keripik pisang Mirasa, dengan melakukan wawancara terkait penerapan akuntansi biaya pada UMKM tersebut. Lalu pada tanggal 14 Februari 2023, Tessa Lintang Adian melakukan observasi UMKM Bajreng, membuat pertanyaan, mewawancarai, dan membuat notulensi, lalu melaporkan, tetapi tidak terrealisasi.
Yang ketiga ada Amelia Kartika Dewi yang pada tanggal 14 2003 melakukan observasi ke UMKM Edeng dan Bahagia, melakukan pembuatan pertanyaan, mewawancarai, membuat notulensi, dan menyusun laporan. Hal ini diaktualisasikan dengan melakukan observasi UMKM Edeng dan Bahagia, melakukan wawancara terkait penerapan akuntansi biaya pada UMKM tersebut. Lalu pada 14 Februari 2003, Rizky Laili Fatmasari melakukan observasi UMKM Hotel 93, membuat pertanyaan, mewawancarai, membuat notulensi, dan membuat laporan. Hal ini diaktualisasikan dengan melakukan observasi UMKM Hotel 99 dan mewawancarai terkait penerapan akuntansi biaya pada UMKM tersebut. Lalu pada 14 Februari 2023, Muhammad Horil Hisam melakukan observasi UMKM Sopel 99 dan membuat pertanyaan, membuat notulensi, dan menyusun laporan pada Sopel 99. Aktualisasi tersebut dilakukan dengan observasi UMKM 99, melakukan wawancara terkait penerapan akuntansi biaya pada UMKM tersebut. Lalu pada 14 Februari 2023, Andi Purnomo melakukan observasi UMKM Keripik Pisang Mirasa, melakukan wawancara dan membuat notulensi juga menyusun laporan. Diaktualisasikan dengan melakukan observasi UMKM Keripik Pisang Mirasa juga melakukan wawancara terkait penerapan akuntansi biaya pada UMKM tersebut. Lalu pada 14 Februari 2023, Dunia Hafidoh melakukan observasi UMKM Basreng, mewawancarai, membuat notulensi, dan menyusun laporan. Hal ini diaktualisasikan dengan melakukan observasi UMKM Keripik Pisang Mirasa dengan melakukan wawancara terkait penerapan akuntansi biaya pada UMKM tersebut. Selanjutnya pada 14 Februari 2003, Yunita Supriyaningsi melakukan observasi UMKM Sopel 99, melakukan wawancara, membuat notulensi, dan menyusun laporan. Hal ini diaktualisasikan dengan melakukan observasi UMKM Sopel 99, melakukan wawancara terkait akuntansi biaya pada UMKM tersebut. Yang terakhir pada 14 Februari 2003, Raka Hafiz dari Suara melakukan observasi UMKM Keripik Pisang Mirasa, membuat wawancara, membuat notulensi, dan menyusun laporan. Hal ini diaktualisasikan dengan melakukan observasi UMKM Keripik Pisang Mirasa, melakukan wawancara terkait penerapan akuntansi biaya pada UMKM tersebut. Baik, untuk 4.2 yaitu monitoring pencarian informasi. Kami membagi setiap anggota untuk mencari UMKM. Kelompok kami mendapatkan 4 UMKM yang berbeda yang akan kami observasi. Ada beberapa UMKM yang akan kami observasi, yaitu yang pertama ada Express dan Buddha Bahagia, yang kedua ada Basreng, yang ketiga ada Sopel 99, dan keempat yaitu Keripik Pisang Mirasa. Pada tanggal 17 Februari 2023 telah terrealisasi oleh Amelia Kartika Dewi dalam melakukan diskusi dan menganalisa UMKM ST dan Buddha Bahagia. Tetapi menurut kelompok kami, UMKM ini belum sesuai kriteria yang kelompok kami ingin teliti karena UMKM ini baru saja dirintis. Kemudian yang kedua yaitu tanggal 17 Februari 2023 telah terrealisasi oleh Dunia Hafidoh dalam melakukan diskusi dan menganalisa UMKM Basreng, tetapi menurut kelompok kami UMKM ini belum sesuai kriteria karena belum memiliki nama usaha. Yang ketiga, tanggal 17 Februari 2023 telah terrealisasi oleh Yunita Supriyaningsi, Muhammad Khairul Hitam, dan Rizky Laili Fatmasari dalam melakukan diskusi dan menganalisa terkait UMKM Sopel 99 dan UMKM ini sesuai dengan kasus yang kami angkat, yaitu implementasi akuntansi biaya pada UMKM. Yang keempat, pada tanggal 17 Februari 2023 telah terrealisasi oleh Afifah Lutfiati, Andi Purnomo, Raka Hafiz, Denny Suara dalam melakukan diskusi dan menganalisa UMKM Keripik Pisang Mirasa, tetapi menurut kelompok kami UMKM ini belum sesuai kriteria yang kelompok kami ingin teliti dikarenakan kurang ada data valid. Monitoring persiapan kegiatan.
kami melakukan monitoring sebagai realisasi dari persiapan kegiatan. Yang pertama adalah pada tanggal 14 Februari 2023 telah terrealisasi diskusi awal pemilihan UMKM. Dengan hasil, berdasarkan beberapa alternatif yang ada, kami berdiskusi melakukan analisis terhadap UMKM yang akan kami pilih. Pada tanggal 14 Februari 2023 telah terrealisasi diskusi konsep penelitian. Kami berdiskusi untuk membuat pertanyaan mengenai penerapan akuntansi pada akuntansi tersebut. Yang selanjutnya adalah pada tanggal 16 Februari 2023 telah terrealisasi survei lokasi dan meminta izin. Perwakilan dari kelompok kami mengunjungi dan melakukan survei terhadap UMKM yang dipilih, yaitu Sopel 99. Pada tanggal 17 Februari 2023 telah terrealisasi penelitian dan wawancara. Kami melakukan penelitian pada usaha UMKM yang dipilih. Kami didampingi oleh owner UMKM tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2023 telah terrealisasi notulensi setelah penelitian. Setelah melakukan wawancara dan penelitian, kami menyusun dan membuat notulensi terkait informasi dari UMKM tersebut. Yang selanjutnya adalah hasil konsultasi dosen. Hasil konsultasi dengan Bapak Yakobo SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi bisnis, akuntansi biaya, terdapat kesalahan dalam pelaporan project based learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pada tanggal 14 Februari 2023 kami berencana melakukan konsultasi kepada Bapak Yakobo mengenai penyusunan laporan project based learning. Aktualisasi atau perwujudannya tidak terrealisasi dikarenakan laporan tidak sesuai dengan ketentuan yang Bapak Yakobo berikan. Keterangan tidak melakukan konsultasi. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 kami berencana melakukan konsultasi kepada Bapak Yakobo mengenai penyusunan laporan project based learning dan monitoring pembuatan laporan. Aktualisasi atau perwujudannya terrealisasi. Hasil dari konsultasi dengan Bapak Yakobo adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya kata perencanaan dalam monitoring pembuatan laporan. Yang kedua, keterangan dalam laporan tidak sesuai dengan ketentuan yang Bapak Yakobo berikan. Yang ketiga, tidak adanya daftar tabel dan daftar gambar. Monitoring pembuatan laporan. Pada tanggal 18 Februari 2023 kami melakukan 2 kegiatan, yaitu yang pertama, memahami organisasi dan akuntansi biaya pada UMKM. Sopel 99 merupakan sebuah UMKM yang dibangun oleh Bapak dan Ibu Alimah. Akuntansi yang digunakan dalam UMKM sudah terdapat laporan keuangan seperti laporan laba rugi dalam bentuk manual atau pembukuan. Kemudian penggunaan akuntansi sebagai keputusan dalam manajemen telah diterapkan pada UMKM terkait. Namun penerapan organisasi ini kurang maksimal karena hanya terdapat pendiri dan karyawan saja. Kemudian pada kegiatan kedua yaitu konsep biaya. Pada tanggal 18 Februari 2023 dalam melakukan aktivitasnya, pada kasus Sopel 99 terdapat beberapa biaya yang ada antara lain bahan baku, meja dan kursi, peralatan, dan bangunan. Dalam konsep biaya dikenal dengan namanya kos, aset, biaya, dan rugi. Kas yang dikeluarkan oleh Sopel 99 yaitu biaya yang membeli keperluan bahan baku. Jika terdapat bahan baku yang belum diolah, maka itu akan menjadi aset. Kesalahan yang dilakukan oleh karyawan akan termasuk ke dalam kerugian. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 kami melakukan kegiatan perilaku biaya. Pada UMKM Sopel 99 ini terdapat biaya yang diklarifikasikan berdasarkan perilaku biaya. Dari hasil pengamatan dan diskusi diperoleh pemisahan biaya variabel, biaya tetap dan biaya campuran oleh Sopel 99, yaitu biaya tetap meliputi PBB, pajak usaha, dan lahan atau ruko.
Kemudian biaya variabel yang terdiri dari biaya listrik, biaya air, bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan penyusutan biaya peralatan. Kemudian biaya campuran yang terdiri dari komisi untuk gaji karyawan. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2023 kita melakukan penentuan biaya produksi. Produk yang dihasilkan oleh Sopa 99 yaitu berupa soto. Sopa 99 beroperasi setiap harinya sesuai dengan jadwal. Dari hasil pengamatan dan diskusi berdasarkan informasi bahwa Sopa 99 beroperasi sesuai jadwal dari jam 7 hingga jam 4 sore. Dan soto dibuat saat terdapat pesanan. Penentuan biaya produksi pada UMKM Sopel 99 adalah dengan metode pesanan karena produksinya bersifat terputus-putus. Yang kelima, menentukan biaya pada tanggal 25 Februari 2023 kita melakukan kegiatan penentuan biaya produksi. Ibu Aliman selaku pemilik UMKM ini menjelaskan mengenai proses produksi dari awal proses pembuatan soto. Dalam proses ini melibatkan bahan baku upah langsung pada setiap produksi, biaya overhead, dan biaya variabel. Dari hasil pengamatan dan diskusi, UMKM Sopa 99 ini dalam menentukan biaya produksi menggunakan full costing. Kemudian ada bab 5 yaitu hasil akhir. Dengan adanya kegiatan ini, kelompok kami mendapatkan beberapa pengalaman dan tambahan ilmu. Ketika praktek, banyak hal yang dapat kami pelajari dalam akuntansi biaya yang mempengaruhi profit suatu perusahaan. Melalui data yang kami peroleh, kemudian diolah dan disajikan, dapat menjadi pertimbangan bagi kami untuk mengambil keputusan bahwa akuntansi biaya dapat dijadikan solusi sebagai sebuah UMKM Sopel 99 dalam mengumpulkan dan menganalisis biaya, baik yang telah dikeluarkan maupun yang direncanakan akan dikeluarkan. Yang terakhir ada evaluasi pengalaman belajar. Berdasarkan penelitian yang kelompok kami lakukan, kami mengetahui bahwa UMKM Sopel 99 tidak menerapkan akuntansi dengan baik pada usahanya. Pengusaha biasanya mengalami kesulitan dalam pencatatan keuangan, sehingga mereka hanya melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, hanya mencatat laporan pengeluaran dan pemasukan. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk memahami akuntansi supaya jika akan mendirikan usaha, kami tidak bingung dan usaha kami akan berjalan lebih lancar. Dengan begitu, kami mengerti pengelolaan keuangan usaha yang lebih terdata dan terperinci. Di sini saya akan memperkenalkan anggota ketua. Oh, di sini perkenalan